Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa jika suaminya marah, ia, yaitu istri, datang kepadanya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, sembari mengatakan, "Aku tidak akan tidur sampai engkau meridhoiku." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Bagi setiap istri, tentu saja ingin menjadi istri yang terbaik bagi suaminya dan menjadi ibu yang terbaik pula buat anak-anaknya, dan kemudian di akhirat masuk ke dalam surga. Untuk menjadi istri yang seperti itu, tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun juga butuh kesabaran yang tinggi. Mengapa demikian? Karena suami juga manusia yang terkadang juga salah membuat emosi. Suami juga terkadang menyebalkan, menjengkelkan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terpenting adalah istri juga harus tahu cara bagaimana ia seharusnya untuk berbuat dan bersikap agar didambakan oleh suami dan dirindukan oleh surga. Lantas seperti apakah ciri-ciri istri yang dekat dengan surga dan didambakan suami itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi pada layar Anda, agar video ini lebih bermanfaat. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan istri bila ingin didambakan suami dan dirindukan oleh surga. Yang pertama, jadilah istri yang bisa memberi motivasi. Ada sebuah istilah, di balik lelaki yang sukses, pasti ada wanita atau istri yang hebat di belakangnya. Begitulah untaian kata mutiara yang sudah masyhur adanya. Memang tidak bisa dipungkiri, peran seorang wanita atau istri dalam kesuksesan suami sangatlah penting. Begitu juga sebaliknya, wanita juga bisa menghancurkan suami dengan sehancur-hancurnya. Seorang istri yang didambakan para suami adalah istri yang bisa memberi motivasi dan semangat kepada suami, seperti Siti Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri juga harus menjadi pendengar setiap saat suami curhat kepadanya. Berikan suami semangat, dukung cita-cita mulianya, dan selalulah doakan suami untuk kesuksesannya di dunia dan bekal di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, besarkanlah hati suami saat ia sedang terpuruk. Memang, hidup tak selalu bisa berjalan dengan mulus. Terkadang berada di posisi atas, kadang juga ada di bawah. Saat suami sedang terpuruk, istri harus bisa membesarkan hatinya, bukan malah meluluh lantahkannya. Sebagai contoh, misalkan seorang suami sedang divonis sakit yang tidak akan bisa disembuhkan lagi oleh dokter. Lantas mendengar itu, istri jangan malah uring-uringan yang tidak karuan, mengeluh berkepanjangan, dan bahkan berkeluh kesah di depan suami yang sedang sakit itu. Tapi besarkanlah hatinya, dan katakan kepadanya, vonis dokter itu hanyalah perkiraan manusia saja. Allah lah penentu segalanya. Sakitmu pasti bisa disembuhkan atas izin Allah. Bersabarlah, aku selalu berusaha dan mendoakan untuk kesembuhanmu. Soal rezeki, berilah izin kepadaku untuk mencari rezeki yang halal untuk keberlangsungan hidup keluarga kita. Hal ini memang berat, tapi begitulah sebagai contoh istri harus bersikap. Kemudian saat karir suami sedang meredup atau bahkan kehilangan pekerjaan, istri harus bisa meyakinkan kepada suami bahwa di luar sana masih ada pekerjaan yang baik yang sedang menunggu.
Dan pada saat karir suami sedang cemerlang, jangan lupa ingatkan suami untuk bersedekah dan bersyukur atasnya. Lalu yang ketiga, taatlah kepada suami dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri sudah seharusnya taat pada suami dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi susah maupun senang. Jangan pernah bepergian tanpa seizin darinya. Terlebih lagi saat ini zaman sudah modern. Alat komunikasi sudah sedemikian canggih untuk mempermudah berkomunikasi. Kemudian laksanakanlah perintah suami, selagi perintah itu baik, tidak melanggar syariat dan tidak memberatkan. Dan bila memberatkan, tolaklah dengan bahasa yang sopan, dengan nada bicara yang tidak meninggi. Bila perintah itu melanggar syariat, ingatkanlah suami dengan nada bicara yang bijak. Kemudian yang keempat, janganlah membesar-besarkan masalah. Ketika berselisih dengan suami atau menemui masalah, jangan malah memperbesar-besarkan masalah atau memperkeruh suasana dan membuat masalah semakin runyam. Carilah solusi jalan keluar yang terbaik. Redam perselisihan dengan musyawarah dan mufakat. Sodorkanlah suami dengan argumen-argumen yang terbaik, dengan gaya bicara yang komunikatif. Dan yang kelima, lihatlah kebaikan dari suami, tutuplah kejelekan darinya. Saat istri menemukan kekurangan atau kejelekan dari suami, jangan lantas menghilangkan pandanganmu terhadap semua kebaikan suami. Lihatlah kebaikan-kebaikannya, kemudian tutupilah kejelekan suami di mata semua orang. Jadikan kejelekan suami sebagai rahasia yang tak pernah engkau ungkap. Bila demikian, maka istri akan selalu dan mudah untuk bersyukur atasnya. Tapi sayangnya, selama ini masih banyak juga istri yang lebih suka menyimpan daftar kekurangan suami dan menjadikannya senjata dan bahan untuk menyerang suami dalam kondisi tertentu. Begitu juga sebaliknya, suami juga tidak boleh mengoleksi kejelekan istri hanya untuk menjatuhkannya. Bila itu kejelekan dan harus diperbaiki, sampaikan dengan baik, tidak dengan cara merendahkannya. Yang keenam, jalanilah hari-hari bersama suami dengan penuh kasih dan sayang. Bergaulah dalam keseharian bersama suami dengan penuh kasih sayang. Cintailah suami dengan segenap cinta yang engkau miliki. Sayangi suami sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Jagalah kondisi serta kehangatan dalam rumah tangga dengan kasih sayang. Sebab kasih sayang adalah pilar keutuhan rumah tangga. Bila dia hilang, maka rumah tangga akan menjadi lemah, bahkan mudah roboh. Lalu yang ketujuh, jangan pernah membuka aib keluarga. Apapun yang menjadi aib keluarga, jangan pernah engkau buka. Kunci rapat-rapat agar tak satupun orang yang tahu. Bawalah ia sampai ke liang lahat. Jadilah istri yang setia terhadap amanat yang sudah diberikan suami. Istri yang menjaga rahasia keluarga. Jangan malah sebaliknya, aib keluarga engkau umbar kemana-mana. Maka bila demikian, jadilah engkau istri yang dirindukan oleh api neraka. Dan yang kedelapan, redamlah amarah suami dengan cara meminta maaf kepadanya. Bila suami marah karenamu, maka jangan lantas kamu meninggalkannya atau malah balik marah sehingga suasana menjadi gaduh. Namun segera minta maaflah kepada suami meskipun pada kenyataannya suami yang bermasalah. Ini memang berat, namun itulah jalan yang terbaik untuk meredam emosi suami. Jangan sampai suami tidak ridho kepadamu, karena itu akan menjadi penghalang istri untuk meraih surga. Dan janganlah pernah biarkan suami pergi meninggalkan rumah dalam keadaan ia sedang marah. Dan istri belum sempat meminta maaf, karena siapa tahu kepergian suami itu merupakan kepergian untuk yang selama-lamanya. Saat dia pergi, nyawanya diambil oleh Allah. Bayangkan penyesalan apa yang akan kamu rasakan. Oleh karena itu, bila mendapati suami marah karena Anda, bergegaslah untuk meminta maaf kepadanya.
Lalu kesembilan, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersyukur kepadanya. Istri yang solehah harus bertakwa kepada Allah. Tunaikan kewajiban sebagai hamba. Jangan pernah tinggalkan sholat bila tidak sedang berhalangan. Laksanakan puasa Ramadan dan tutuplah aurat. Tetaplah pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah mengumbar kecantikan di hadapan orang lain, namun tampilkanlah seluruh kecantikanmu di hadapan suami tercinta. Dan selalulah bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena dengan bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepadamu, sehingga rezeki keluarga pun akan semakin lancar. Lalu yang ke-10, didiklah anak-anak dengan baik. Didiklah anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Jangan sesekali pernah menganggap anak itu sebagai limbah produksi, namun jadikanlah anak-anak sebagai buah cinta. Ajarkan anak sopan santun, moral, dan etika serta ilmu agama. Karena seorang ibu sangat dominan dalam mengasuh anak, dan ibu lebih banyak waktu untuk bersama anak. Sehingga demikian kelak di saat besar, anak-anak diharapkan menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, yang akan membahagiakan orang tuanya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya baik semasa hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 ciri istri yang dekat dengan surga dan selalu didambakan oleh suami. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.